sendiri mengemudikan mobil untuk membawa pria itu ke rumah sakit. Tapi jika begitu, Xian mungkin tidak akan sempat untuk ujian masuk universitas. Namun jika kaki pria itu tidak diobati tepat waktu, mungkin akan menyebabkan cacat seumur hidup. Ujian masuk universitas bisa diulang tahun depan. Pria itu pun tidak khawatir tentang kakinya setelah mendengar itu. Dia bersikeras agar wanita itu mengantar anaknya untuk ujian terlebih dahulu. Wanita licik itu juga menyatakan bahwa ujian lebih penting. Wanita itu pun bangkit untuk bersiap mengantar anaknya. Dia berbalik dan menunjukkan senyuman. Dan semua ini sudah ada dalam rencana wanita itu. Menunggu keadaan pria itu, sedikit mengatur situasi. Wanita itu masuk dan memberitahu mereka, sisa hidup pria itu akan dihabiskan di kursi roda. Pria dan wanita licik itu seketika merasa seperti disambar petir. Wanita itu melihat situasi, dengan heran bertanya pada wanita licik, kenapa dia lebih cemas daripada dirinya sendiri. Pria itu segera mengalihkan topik, menanyakan apakah nilai anaknya sudah keluar. Wanita itu kemudian menerima telepon dari anaknya, yang menyatakan bahwa dia diterima di Universitas Huaking. Wanita licik dan pria itu mendengar. Hati dan pria cocok, merasa seolah-olah ada gunung emas di depan mereka. Memanggil diri sendiri, anak itu sampai di ruang perawatan. Mengeluh padanya, dia sendiri membeli untuk mengadakan konferensi pers, mentransfer hak waris perusahaan kepadanya. Setelah mengatakannya, wanita itu segera keluar untuk bersiap. Dengan cepat mempersiapkan konferensi pers keesokan harinya. Pria dan wanita yang licik menatap dua orang di atas panggung tanpa berkedip, menandatangani hak waris. Pada saat wanita itu menandatangani, kontrak transfer mulai berlaku. Menjadi, menunggu selama 18 tahun. Akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan. Aku juga punya satu hal yang ingin diumumkan. Setelah mengatakannya, dia naik ke panggung untuk memberitahu wanita itu. Dia sudah menikah dengan wanita licik, dan Xian juga adalah anaknya sendiri dan wanita licik. Wanita itu berpura-pura terkejut mendengar itu. Para jurnalis di bawah panggung juga berbondong-bondong datang. Wanita licik itu bahkan mulai berpura-pura menderita. Akulah ibumu. Kau tahu selama bertahun-tahun ini, aku mendengar kau memanggil Wenli, ibu. Betapa sakitnya aku, tapi aku harus bertahan. Karena aku ingin kamu menjadi yang terbaik di antara manusia. Aku melakukan semua ini untukmu. Meminjam uang untuk lesmu. Untukmu. Mengajukan pinjaman untuk membeli villa. Setiap hari menerima